warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Ad, maaf mau bertanya, bagaimana hukumnya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sering sekali ditanya seperti ini sampai bosan jawabnya. Hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pertanyaannya, boleh atau tidak boleh itu dulu. Boleh atau tidak boleh. Jumhur ulama sepakat bahwasanya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah boleh. Bahkan tidak hanya sekedar boleh, tapi sebagian karena melihat di dalamnya ada kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, taqarrub ilallah yang sangat luar biasa, maka menyatakan sunnah, tidak hanya sekedar boleh. Loh, kok bisa Ustadz? Kan tidak ada pada zaman dulu. Nah, ini kan sebetulnya alasannya karena tidak ada pada zaman dulu. Karena Rasulullah tidak melakukan itu berarti bid'ah. Ini kata sebagian kelompok ahli bid'ah itu. Coba ayo, kalau memang mau dipraktekkan kaidah, apakah setiap yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu pasti bid'ah? Atau tidak? Dalam kajian usulnya, halit tarku yadullu ala tahrim. Apakah kalau Rasulullah meninggalkan sesuatu itu artinya menunjukkan sesuatu tersebut adalah yang haram? Maka dalam hal ini kita harus rujuk kepada para ulama ahli usul. Apakah meninggalkan sesuatu, artinya Rasulullah ketika meninggalkan suatu perbuatan artinya atau menunjukkan perbuatan tersebut adalah haram atau tidak? Para ulama ahli usul mengatakan meninggalkannya Rasulullah suatu perbuatan tidak menunjukkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Karena keharaman perbuatan itu diambil dari dalil lain seperti larangan. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Kalau sudah begitu jelas. Adapun kalau karena Rasulullah tidak melakukan, itu bukan hujjah, sama sekali bukan hujjah. Kalau seperti itu, kenapa Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Quran dalam satu mushaf? Apakah Rasulullah mengumpulkan Quran dalam satu mushaf? Pertanyaannya, apakah Rasulullah mengumpulkan Quran dalam satu mushaf? Jawabannya tidak pernah. Tapi kenapa Sayyidina Abu Bakar melakukan itu? Kalau memang yang tidak dilakukan Rasulullah bid'ah, maka Sayyidina Abu Bakar telah melakukan bid'ah, dan naudzubillah orang yang mengatakan seperti ini. Kemudian kenapa Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat saat itu atau umat Islam saat itu, tarawih untuk pertama kali yang biasa di sepertiga malam ini langsung ba'da isya. Kemudian imamnya jadikan satu. Dulu enggak tarawih, itu misah pada zaman Rasulullah masing-masing. Fulan dengan fulan, fulan dengan fulan. Jadi masing-masing. Enggak bareng-bareng begitu seperti sekarang, enggak. Waktunya pun bukan ba'da isya, tapi nanti sepertiga malam. Terus siapa yang mengumpulkan itu? Sayyidina Umar bin Khattab. Apakah bid'ah? Sayyidina Umar melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul. Sayyidina Utsman bin Affan mengumpulkan Quran, tidak hanya mengumpulkan, tapi Quran yang dikumpulkan Sayyidina Utsman yang disebut dengan Mushaf Utsmani, yang lain dibakar semuanya. Hanya boleh Mushaf Utsmani saja. Terus apa mau dikatakan bid'ah juga? Dan begitu seterusnya. Tidak. Para ulama mengatakan kalau Rasulullah tidak melakukan sesuatu, bukan berarti yang tidak dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah, tidak sama sekali. Tapi harus ada dalil lain yang menunjukkan yang ditinggalkan tersebut adalah perkara yang dilarang. Sekarang saya mau tanya,
zakat fitrah ibu bapak pakai apa? Pakai apa? Pakai beras. Baik. Pernah nggak Rasulullah ngeluarin zakat fitrah pakai beras? Nggak pernah bakal ada riwayat Rasulullah ngeluarin zakat fitrah pakai beras. Berarti bapak ibu bid'ah. Berarti bapak ibu bid'ah kalau menurut kaidah ini. Tapi mereka pun yang mengatakan bid'ah ini tidak termasuk bid'ah. Kok bisa begitu loh? Kenapa? Ya itu mereka. Iya kan? Zakat fitrah kita orang Indonesia pakai beras. Rasulullah pakai beras. Emang beras ada waktu itu di sana? Awas. Berarti kita bid'ah dong para bapak para ibu, bid'ah kita nih, repot ini bid'ah ini. Tidak sama sekali. Lihat ya. Nah, baik, Ustadz ada dalil lain enggak? Dalilnya banyak sekali. Secara tersirat itu dalilnya baik di Quran atau di sunnah banyak sekali. Kita sebutkan yang di Quran dulu. Ini kayaknya pertanyaan terakhir, mungkin ibu-ibu nanti. Ini jawabannya masalahnya agak sedikit harus dirinci ya. Baik, dalam ayat Al-Quran dikatakan begini. Yang pertama, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai kekasihku Muhammad, bifadlillah dengan karunia Allah, wa birahmati dan dengan kasih sayang Allah, fabidzalika dan hendaknya dengan semua itu mereka bergembira. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergembira kalau mendapatkan kasih sayang dan karunia dari Allah. Oke, kunci ya. Kalau kita mendapatkan kasih sayang dan karunia Allah, kita diperintahkan untuk apa? Untuk bergembira, menandakan syukur kita akan karunia dan kasih sayang Allah. Dalam ayat lain dikatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan bentuk kasih sayang untuk alam semesta. Berarti Rasulullah diutus ke muka bumi itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada alam semesta. Berarti Rasulullah ini pembawa kasih sayang. Berarti adanya Rasulullah diiringi dengan kasih sayang Allah yang sangat besar. Dengan wujudnya Rasulullah adalah wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita kalau sudah dapat kasih sayang, apa diperintahkannya? Untuk bergembira. Ya kan? Ada yang nanya, Ustadz itu kan diutusnya, bukan Rasulullahnya. Baik, dalam hadis dikatakan innama ana rahmatun muhdat. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, adalah kasih sayang yang dihadiahkan. Rasulullah adalah kasih sayang. Nggak mungkin kita nggak bergembira dengan Rasulullah. Rasulullah itu kasih sayang. Kasih sayangnya Allah itu yang dihadiahkan untuk kita semua. Sedangkan kaidahnya kalau kita dapat kasih sayang dari Allah harus bergembira. Orang merayakan Maulid Nabi, apa arti merayakan? Saya mau tanya, apa sih arti merayakan? Apa ada orang dalam keadaan sedih kemudian merayakan? Gak ada. Merayakan itu karena kegembiraan. Sebetulnya perayaan itu adalah ekspresi. Yang gak paham nanya nanti. Ekspresi kegembiraan disebut dengan perayaan. Dalam bahasa Arab disebut dengan ihtifal. Jadi kita ketika merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu hakikatnya adalah bergembira dengan wujudnya Nabi Muhammad SAW. Itu bukan berarti bergembira karena lahirnya saja, bukan, dengan Rasulullah seluruhan. Oleh karena itu awas, namanya Maulid Nabi itu bukan hanya di Rabiul Awal saja para bapak para ibu, tidak. Ini kesalahpahaman sebagian kelompok, memperingati kelahiran Nabi berarti di Rabiul Awal saja, tanggal 12 atau tanggal 9 saja. Kata siapa? Maulid Nabi itu hanya nama saja. Maulid itu apa sih? Maulid itu artinya hari kelahiran atau waktu kelahiran. Hari kelahiran sudah lewat, waktu kelahiran juga sudah
lewat untuk Rasulullah, kelahiran yang dulu itu Rasulullah. Sekarang kita sebetulnya ngomong maulid itu hanya berekspresi, menunjukkan kegembiraan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dijadikannya kita umat Nabi Muhammad dan dijadikannya Rasulullah adalah rasul kita. Itu enggak lain dari itu. Sehingga para ulama mengatakan maulid itu jangan hanya di bulan Rabiul Awal. Karena maulid itu bukan memperingati kelahirannya saja, bukan, tapi bergembira dengan Nabi Muhammad, bergembira dengan Nabi Muhammad harus setiap saat. Di pondok ini kalau bulan maulid setiap malam ba'da maghrib kita maulidan. Di selain bulan maulid minimal 2-3 kali dalam satu pekan kita maulidan. Tidak hanya di bulan maulid, tidak, karena maulid itu bukan hanya sekedar memperingati kelahiran, bukan, tapi bergembira dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Namanya gembira itu tidak dibatasi waktu, kapanpun bergembira, bergembiralah dengan adanya Nabi Muhammad, karena kita harus sering ingat pada Nabi Muhammad. Ini kesalahkaprahan, dikiranya kita mengkhususkan waktu, tidak ada pengkhususan, tidak ada. Sekarang maulidan hayu, besok maulidan hayu, tahun depan hayu, bulan depan hayu, 1 jam setelah sekarang hayu. Enggak ada waktu tertentu untuk maulidan, enggak ada. Tidak ada ulama mengatakan maulid hanya bulan Rabiul Awal, itu ulama bid'ah kalau ngomong begitu itu. Enggak ada. Karena hakikatnya itu nama saja. Apa sih nama? Sekarang oke lah. Para bapak, para ibu sekarang begini. Ada majelis contoh memperingati maulid Nabi. Sekarang kita rubah. Jadi majelis sholawatan, boleh tidak? Boleh tidak? Loh, kenapa tadi maulid Nabi nggak boleh, sekarang sholawatan boleh? Isinya sama kok. Isinya sama, ya kan? Isinya itu juga, ada baca Qur'annya, baca sejarah nabinya, kemudian ada tausiahnya, ada di situ ada silaturahim, segala macam ada. Tadi namanya maulid Nabi, nggak boleh. Tapi kalau dihapus maulid nabinya, dirubah jadi sholawatan, jadi boleh. Loh, jadi yang dilarang itu tulisannya apa-apanya ini. Loh, ya kan? Coba lihat. Jangan terjebak dalam sebuah terminologi istilah. Ini istilah saja. Nama memperingati maulid Nabi itu sebuah istilah. Hakikatnya adalah kita bergembira dengan wujudnya Nabi Muhammad. Kalau gembira dengan Nabi Muhammad kapanpun juga oke. Ingat, itu Qur'annya tadi. Kemudian saya mau tanya, dalam Qur'an ada nggak cerita tentang kelahiran Nabi-Nabi? Ada. Cerita tentang kelahiran Nabiullah Musa. Dalam Qur'an disebutkan, betul tidak? Dan Nabi-Nabi yang lain disebutkan dalam Al-Quran, betul tidak? Kalau Nabiullah Musa disebutkan tentang cerita kelahirannya dalam Al-Quran, kalau Nabiullah Yahya juga seperti itu, dan Nabi-Nabi yang lain disebutkan kelahirannya dalam Al-Quran, kenapa? Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala juga bercerita tentang maulid ini. Kalau kelahiran Nabi-Nabi ini saja boleh, apalagi bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW yang merupakan afdhalul makhluqat, paling baiknya makhluk. Di Quran diceritakan tentang cerita-cerita, Allah menceritakan tentang cerita para nabi di dalam Al-Quran. Berarti Allah sedang bercerita tentang kelahiran para nabi. Apa artinya? Boleh menceritakan kelahiran para nabi. Apalagi kelahiran nabi paling agung, paling mulia, paling afdal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, Rasulullah saja mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, kelahirannya sendiri. Itu Rasulullah. Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa puasa hari Senin ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah apa? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu hari di mana aku dilahirkan. Berarti hari dilahirkannya Rasulullah adalah hari yang diagungkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi nih, dalil-dalilnya masih banyak lagi. Nah, waktunya sudah lewat ini. Baik, atau mungkin nanti kita adakan majelis membahas tentang maulid, sejarah maulid, dalil-dalil yang memperbolehkan, dalil-dalil yang tidak memperbolehkan, sehingga keluar kesimpulan clear nanti. Yang jelas sudahlah, tidak perlu ribut-ribut dalil. Untuk cinta saja kok ribut dalil. Hakikat maulid itu adalah apa? Bergembira dengan adanya Nabi Muhammad.
mengekspresikan cinta terhadap Nabi Muhammad. Sudah, tidak usah ribut masalah dalil, selesai. Ulama-ulama yang ahli hadis, ahli tafsir dan yang lainnya mayoritas mengatakan Maulid Nabi adalah boleh. Terus kenapa? Hanya sekelompok kecil dari kaum muslimin yang tidak memperbolehkan Maulid Nabi. Ya sudah, kalau Anda tidak mau Maulid, silakan, jangan Maulidan. Biarkan kami dengan Maulidannya, karena kami juga punya dalil dan kuat itu. Baik, wallahu a'lam bissawab.